Halo promotor SIP Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas satu topik yang simpel tapi menarik, yaitu dari mana datangnya permintaan tes SIFIN. Kenapa kita perlu tahu satu topik yang simpel ini? Karena tes SIFIN itu nggak datang secara tiba-tiba ya. Jadi bukan seperti durian yang tiba-tiba jatuh, tapi kita memang ada upaya mengusahakannya. Dan kita juga perlu tahu nih, sumber-sumber datangnya tes SIFIN itu dari mana aja. Karena kalau misalkan kita belum ada klien yang tes TV di minggu ini ataupun di bulan ini bisa jadi mungkin karena nggak ada orang yang ngechat sama sekali ya, atau karena kita sebenarnya nggak aktif makanya nggak mungkin ada orang yang mau datang ke kita untuk ngechat karena kita memang nggak aktif. Nah makanya kita lihat di sini arah permintaan tes TV itu datangnya dari mana aja sih? Jadi ada dua nih, ada dua arah datangnya tes TV. Yang pertama itu dari metode jemput bola ya. Apa itu metode jemput bola? Yaitu metode ketika kita aktif menciptakan pertemuan dengan calon klien kita. Baik yang kita lakukan secara offline ataupun yang kita lakukan secara online. Online berarti mungkin aktif di media sosial. Kalau offline mungkin kita aktif di komunitas ya atau aktif memfollow up orang-orang yang kita kenal, itu namanya offline. Sedangkan yang kedua, metodenya adalah metode rezeki diantar. Nah, ini seperti yang sering di chat di dalam grup ya, grup promotor nasional, ada request test. Nah, itu kita masukkan dalam metode rezeki diantar. Karena kita nggak pernah tahu kapan itu datang gitu ya. Kapan ada orang yang minta request kepada kita tanpa kita melakukan effort apapun ya. Kemudian yang pertama nih, coba kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang metode jemput bola ya. Dan ternyata metode jemput bola juga itu ada dua. Apa itu? Yaitu metode jemput bola yang dilakukan secara online ya, atau yang dilakukan secara eh, offline ya. Dan kita bahas di video ini adalah tentang bagaimana cara menjemput bola secara online. Nah, ketika kita tahu menjemput bola secara online, maka sebenarnya yang harus kita pahami di sini bareng-bareng adalah bukan soal viralnya aja. Kita bukan ngejar viral, kita bukan ngejar sesuatu yang sifatnya tuh harus bagus banget gitu ya. Harus bagus jadi postingannya bagus, videonya bagus dan sebagainya. Itu bukan seperti itu. Tapi yang harus kita tanamkan di dalam melakukan jemput bola secara online ini yaitu kita hadir terus ya dengan secara konsisten kita aktif di sosial media atau di dunia online. Misalnya kita update sosial media atau update story WhatsApp. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi kita hadir terus. Nggak cuma sekali-sekali gitu ya, tapi kita memang aktif dalam promosi atau dalam mengedukasi Steven di dunia sosial. Dan yang penting juga kita ketahui bahwa orang itu ya, orang itu beli ataupun orang memutuskan untuk melakukan tes Steven itu tidak pada saat pertama dia tahu tentang Steven biasanya ya. Biasanya mungkin ketika dia tahu tentang Steven itu mungkin satu satu minggu kemudian atau bahkan satu bulan kemudian atau bahkan satu tahun kemudian dia baru bisa memutuskan untuk deal tes Steven dan akhirnya menghubungi promotor Steven ya. Jadi orang ketika ingin melakukan tes Steven, dia akan cari promotor-promotor Steven terdekat. Nah, karena itulah kita perlu hadir ya dan pahami juga bahwa klien itu tidak langsung gitu ya, tidak langsung closing deal melakukan tes Steven, tapi dia akan melakukan tes Steven ketika memang dia benar-benar sangat membutuhkan tes Steven ini ya. Oleh karena itu, maka kita perlu aktif nih dalam menjemput bola secara online. Nah, di sini ada rekomendasi yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk aktif ya, aktif dalam menjemput bola secara online. Yang pertama adalah melakukan story WhatsApp. Ini kita bisa lakukan satu kali per hari ya, minimal ya. Ini minimal satu kali per hari, bisa satu, dua, tiga, tapi jangan kebanyakan bisa 20 gitu. Nah, itu terlalu banyak. Nah, kita cukup satu sampai 3 ataupun sampai 5 aja maksimal. Tujuannya apa? Tujuannya agar diingat sebagai promotor Steven.
Dan story-nya juga bukan cuma promo aja, promo diskon, promo tes, bukan. Tapi kita menjaga eksistensi kita sebagai promotor Steven kepada orang-orang yang sudah nge-save nomor kita. Dan juga kita bisa melakukan edukasi pada story WhatsApp tersebut. Ya. Kemudian apalagi? Kemudian itu Instagram. Jadi kita posting, nah ini sama ya, Instagram dan TikTok ini dua sosial media yang saat ini memang lagi bagus gitu ya, lagi aktif itu Instagram dan TikTok. Ya, itu kita bisa posting minimal 3 kali per minggu ya, dengan konten-konten yang mungkin bisa dibuat oleh kita pribadi ataupun yang sudah di-share di grup ya. Jadi bisa langsung di-repost, bisa langsung di-update, bisa langsung diganti nomor teleponnya juga sesuai dengan kebutuhan ya. Dan kalau Instagram memang, biasanya orang itu melakukan atau melihat Instagram, akun Instagram kita, itu bukan karena promo aja, tapi orang ngelihat akun Instagram kita karena akun Instagram kita tuh ada insight-nya, ada edukasi Stevie-nya, ya. Maka yang perlu diupdate di akun Instagram yaitu lebih banyak ke edukasi, lebih banyak ke story-story tentang Stevie, apa manfaatnya dan sebagainya. Itu kita bisa lakukan di Instagram. Kalau di TikTok, nah kalau di TikTok ini agak beda juga meskipun sebenarnya mirip-mirip ya, karena sama-sama sosial media. Kalau di TikTok itu kita lebih fokus pada cerita-cerita ya, karena di TikTok itu lebih cepat ya, lebih cepat perkembangannya, lebih cepat orang tuh tahu ya, karena kadang videonya itu bisa viral tiba-tiba kalau di TikTok. Makanya kita bisa update-update juga di TikTok ya. Jadi lebih disarankan kalau di TikTok itu dalam format video ya. Apalagi videonya adalah video kita pribadi. Nah, itu lebih bagus lagi. Kemudian Google Map nih. Google Map yaitu titik di Google Map. Ini juga perlu kita cek. Minimal 1 bulan sekali ya. 1 bulan sekali kita perlu lakukan cek. Baik itu mungkin update fotonya, kemudian update data-datanya, atau update testimoninya dan sebagainya itu perlu kita cek. Dan ada lagi yang terakhir adalah postingan blog. Nah, di sini kita punya website namanya www.highsteven.com yang bisa diakses oleh sahabat semua dan bisa melakukan posting di website tersebut. Minimal berapa kali? Minimal kurang lebih 4 kali lah sebulan, ya. 4 kali sebulan dan di postingan tersebut kita ada nomor telepon yang bisa sahabat cantumkan. Jadi nanti nomor telepon itu dikenal di daerah lokal ya, di daerah domisili plus nomor teleponnya sehingga nomor tersebut dikenal sebagai nomor promotor Steven di daerah tersebut. Ya, dan biasanya dari apa namanya, dari blog ini ataupun dari Google Map ini, itu orang justru yang datang ya ketika kita posting, justru orang yang mencari kita di blog ataupun di Google Map, sehingga setelah mereka cari, mereka akan kontak kita dan bertanya tentang Steven dan akhirnya deal melakukan tes Steven ya. Nah, kita bahas juga ya, secara lebih detail untuk bagian yang pertama, yaitu story WhatsApp. Nah, di sini ada rekomendasi, ya, ide dari story-story WhatsApp yang bisa kita lakukan, ya. Yang pertama bisa dalam bentuk edukasi, ya. Kemudian bisa dalam insight sesuai dengan target market kita. Kalau misalkan parenting berarti ya tentang parenting, kalau pasangan ya tentang couple gitu ya dan sebagainya. Atau aktivitas kita sebagai promotor Steven. Bisa juga sharing testimoni-testimoni yang ada, yang sudah dimiliki oleh Steven, atau Q&A singkat, ya. Ini ada 5 ide story. Di slide selanjutnya ada lagi ya. Nah, ini ide story yang bisa kita buat di akun Instagram kita. Bukan, akun WhatsApp ya. Akun WhatsApp dan bisa juga di posting ulang di akun Instagram. Ada juga pengalaman pribadi mungkin yang bisa di-share, kemudian reminder, ya, kemudian ada aktivitas offline yang kita lakukan, ada foto-foto juga tuh di Telegram yang bisa diupdate, kemudian bisa juga melakukan promosi Steven seperti diskon ataupun hal-hal yang lain. Ya, jadi inilah ide-ide story yang bisa kita lakukan di WhatsApp dan kita lakukan minimal 1 kali dalam sehari selalu aktif untuk melakukan story WhatsApp tentang Steven. Ya,
Dan sahabat semua bisa bisa langsung melakukan promosi ya atau melakukan update di desain-desain yang sudah diberikan. Ya, ini desain-desain yang sudah diberikan ya. Dan berupa flyer atau di sini ada story-story yang bisa diberikan, diupdate, diupload ya. Dan ini sudah ready, tinggal diakses aja dan diedit lalu diupload. Jadi pastikan setiap hari harus ada story yang diupdate ya, minimal satu kali dalam sehari. Oke, kurang lebih untuk bagian pertama ini yaitu tentang ide story WhatsApp ya. Kita menjemput bola secara online melalui story WhatsApp. Untuk video selanjutnya harap menunggu ya untuk video selanjutnya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Salam sukses mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.